Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Fata Morgana News. Oke guys, kali ini saya berada di Jalan Raya Serang dan kebetulan saya melihat sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ini ada beberapa bendera-bendera dari Serikat Pekerja dan juga banyak sekali personil yang sudah tiba di lokasi ini guys. Dan nanti kita akan cari tahu apakah sebenarnya yang terjadi saat ini, apakah ini ada hubungannya dengan aksi aliansi aksi sejuta buruh yang akan melaksanakan long march dari Serang menuju istana. Oke guys, nanti kita akan cari tahu dan wawancarai salah seorang dari peserta aksi ini agar untuk lebih jelasnya. Baik, yuk kita ikuti terus video ini sampai tuntas. Check it out. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah nih dari Fata Morgana News. Ya. Ini rame-rame, saya kebetulan orang sini Bunda. Jadi rame-rame nih kira-kira bisa dijelaskan nih Bunda ada Iya, apa? begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memohon maaf kepada warga Banten dan sekitarnya. Kenapa? Hari ini kami datang ke tempat ini dan kita mulai long march dari Serang menuju istana. Karena sudah beberapa penjuru yang kita lewatin. Dari Bandung melalui Purwakarta, Kerawang, Bekasi, itu tanggal 6 sampai tanggal 10 Agustus. Kemarin dari Puncak Pas dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Itu Puncak Pas. Hari ini kita mulai dari Serang istana itu, yaitu adalah tanggal 8 sampai tanggal 10 Oktober. Kenapa? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kenapa hari ini menjadi keprihatinan kami, terutama saya secara pribadi untuk jalan kaki, yaitu merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana getirnya rakyat hari ini. Pertama, dilanda COVID 2 tahun belakangan. Banyak sekali perusahaan bertumbangan, bukan hanya perusahaan ini ya, usaha tentang pariwisata dan yang lain-lain tumbang. Banyak buruh di PHK, banyak rakyat kehilangan lapangan kerja. Terus yang kedua, sebelum itu hilangnya minyak goreng yang tadinya harga 12.000 per liter menjadi 25.000. Itu belum juga usai. Tiba-tiba ada lagi tentang rancangan RUU KUHP yang notabene nanti di sana bagaimana kita mau komplain dan segala macam pasti kita kena pidana kan gitu. Setelah itu nggak lama di tanggal 3 September dikejutkan dengan kenaikan BBM yang selama ini kenaikan BBM hanya 500, 600 dan segala macam. Hari ini kenaikan itu dari 2.350. Ini sangat mencengangkan. Padahal kita sudah bertubi-tubi ya. Maka dari situlah sebenarnya kami lakukan ini. Kenapa dari Serang Banten yang kita bikin tagline-nya itu Serang Istana. Itulah sebenarnya keprihatinan hari ini, dampak dari kenaikan BBM dan yang lain-lain ini menjadi persoalan besar di bangsa ini. Persoalan orang yang tidak punya masalah itu yes okay, tapi kami adalah merasakan rakyat kecil. Karena di Jakarta di daerah sama juga kan gitu. Kenapa hari ini kita jalan kaki? Karena kondisi keuangan anak-anak kita ini sudah nggak ada. Apalagi banyak perusahaan sebentar akan tutup dan hengkang kan itu. Maka saya memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar mencabut kenaikan
menolak kenaikan BBM dan dikembalikan seperti semula. Yang kedua, cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat dan segera keluarkan Perpu. Ketiga, batalkan niat untuk merevisi undang-undang atau RUU KUHP. Yang keempat, stabilkan harga bahan pokok yang hari ini dirasakan oleh rakyat. Bukan rakyat ya, dunia usaha dan semuanya akan semua bertumbangan. Bagaimana kita akan berharap? Disinilah sebenarnya kenapa kami turun ke jalan. Bukan persoalan untuk gagah-gagahan, tapi hari ini meminta ke Presiden Jokowi agar 4 hal tadi segera dilaksanakan. Apabila tidak, maka kami akan rame-rame untuk mencabut mandat Presiden dari rakyat. Apalagi hari ini di tanggal 1 Oktober saya sampai merinding. Nyawa rakyat bergelimpangan di Kanjuruhan. Di dunia persepak bolaan, supporter yang hanya sepihak yang menonton. Kenapa itu terjadi? Semakin memperkuat tekad bulat kami untuk turun ke jalan dan jalan kaki ini. Maka hari ini tambahan tuntutan adalah pertama, meminta agar Kapolres, Kapolda sekaligus Kapolri dicopot. Kenapa? Karena mereka lah yang bertanggung jawab. Sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab kejadian kerusuhan. Bukan kerusuhan, kejadian yang disemprot air mata. Itu bukan kerusuhan. Karena pintu ditutup. Apakah saksi? Apakah yang akan jadikan korban itu pintu gembok? Sampai hari ini nyawa rakyat sudah melayang. Tapi Presiden juga belum bisa menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab. Maka hari inilah tuntutan akan makin bertambah. Jangan dianggap enteng. Ini adalah nyawa rakyat. Ratusan lebih mereka melayang. Mereka tadinya menonton itu adalah hiburan persepak bolaan. Padahal FIFA menetapkan bahwa untuk merelai persoalan di persepak bolaan atau supporter ini tidak boleh menggunakan gas air mata. Disinilah sebenarnya dituntut Presiden proaktif dan segera memutuskan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak, Presiden harus mundur. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda. Penjelasan dari Bunda Narti, salah seorang peserta Long March Serang Istana, dan nampaknya sudah bersiap-siap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.